Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai materi Overview Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Sebelum menyampaikan materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Fadilsyah, selaku ketua kelompok dari kelompok 5. Halo, saya Maya Haryani. Hai, saya Nini Yusmita. Hai, nama saya Siti Balkis Nurhaliza. Dalam materi Overview Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat terdiri atas 9 pokok bahasan. Di antaranya adalah yang pertama, pengertian dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Yang kedua adalah tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Yang ketiga, karakteristik dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Yang keempat, ruang lingkup. Yang kelima, kerangka umum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Yang keenam, hubungan standar dan sistem akuntansi. Yang ketujuh, sistem akuntansi dan pelaporan SAI. Yang kedelapan, mekanisme pelaporan. Dan yang kesembilan adalah rekonsiliasi. Pengertian SAPP. SAPP atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen-elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat. SAPP diselenggarakan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sal, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan SAPP: 1. Menjaga aset pemerintah melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan. 2. Menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat. 3. Menyediakan informasi posisi keuangan pemerintah pusat yang dapat dipercaya. 4. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan. Karakteristik SAPP. A. Basis akuntansi. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Namun, penerapan basis kas tetap digunakan dalam penyusunan laporan realisasi anggaran sepanjang APBN menggunakan pendekatan basis kas. B. Sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Namun, akuntansi atas anggaran dilaksanakan dengan pembukuan tunggal atau single entry. C. Desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas dilaksanakan secara berjenjang oleh unit akuntansi dan pelaporan keuangan baik di kantor pusat instansi maupun di daerah. D. Bagan akun standar. Sistem akuntansi pemerintah pusat menggunakan bagan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. E. Standar akuntansi pemerintah pusat. SAPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi keuangan entitas pemerintah pusat. Ruang lingkup SAPP. Sistem akuntansi pemerintah pusat berlaku untuk yang pertama, seluruh unit organisasi pada pemerintah pusat. Yang kedua, unit akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dananya bersumber dari APBN. Yang ketiga, pelaksanaan anggaran Bendahara Umum Negara atau BUN. Kemudian, yang tidak termasuk dalam ruang lingkup peraturan menteri ini adalah yang pertama, pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari APBD. Yang kedua, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang terdiri dari perusahaan perseroan dan perusahaan umum. Kerangka umum SAPP. SAPP dikembangkan sesuai dengan SAP, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. SAPP terdiri atas SABUN dan SAI.
SABUN atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara ialah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN, dan penggunaan anggaran bagian anggaran BUN. Sedangkan SAI atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara atau lembaga. SAI ini terdiri dari SAIBA, yaitu Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual, dan SIMA BMN, yaitu Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Dan untuk SABUN yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan pengguna anggaran bagian anggaran Bendahara Umum Negara atau BABUN terdiri atas 10 sistem, yaitu 1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat atau SIAP. 2. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah atau SAUP. 3. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah atau SIKUBA. 4. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah atau SAIP. 5. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Laporan Penerusan Pinjaman atau SAPPP. 6. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah atau SATD. 7. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi atau SABS. 8. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lainnya atau SABL. 9. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus atau SATK. Dan yang terakhir, yang ke-10, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya atau SAPBL. Dalam pelaksanaan SAPP ini, SAPP akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat atau yang disingkat dengan LKPP. LKPP adalah laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah pusat yang merupakan konsolidasian laporan keuangan kementerian negara atau lembaga dan laporan keuangan Bendahara Umum Negara. Sebelum disajikan, LKPP memerlukan beberapa proses. Proses penyiapan LKPP ini yaitu yang pertama, LKPP direview oleh aparat pengawasan intern. Yang kedua, LKPP yang telah direview selanjutnya diaudit oleh BPK. Yang ketiga, LKPP yang telah diaudit disampaikan kepada DPR sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Hubungan antara standar dan sistem akuntansi. Standar menjadi patokan dalam input transaksi, proses, dan output. Input transaksi terdiri dari transaksi keuangan, transaksi kewajiban, dan transaksi kekayaan. Proses transaksi terdiri dari analisis transaksi, jurnal, serta posting. Sedangkan output transaksi berupa laporan, yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan yang lainnya. Proses ini diformulasikan melalui sistem akuntansi. Sistem akuntansi terdiri atas formulasi prosedur transaksi, bagan akun standar, pengaturan kelembagaan, hardware dan software, serta personil terampil. Sistem akuntansi dan pelaporan SAI atau Sistem Akuntansi Instansi merupakan prosedur dalam siklus akuntansi yang dilaksanakan pada lingkup kementerian negara atau lembaga yang dalam pelaksanaannya memproses transaksi keuangan, barang, dan transaksi lainnya untuk menghasilkan laporan keuangan.
Unsur-unsur pokok dalam sistem akuntansi instansi yaitu formulir, dokumen sumber, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan. Struktur unit akuntansi dimulai dari tataran organisasi kementerian atau lembaga yang paling rendah, yaitu Unit Akuntansi Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran atau UKPA yang berada pada tingkat satuan kerja. Selanjutnya, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah atau UAPPAW yang berada pada tingkat wilayah. Dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon atau UAPPAE1 yang berada pada tingkat Eselon 1, serta Unit Akuntansi Pengguna Anggaran UAPA yang berada tingkat Kementerian Negara atau lembaga. Selanjutnya terdapat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang atau UAKPB yang berada pada tingkat satuan kerja. Unit ini terdiri atas yang pertama, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah atau UAPPBW yang berada pada tingkat wilayah, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 atau UAPPBE1 yang berada pada tingkat Eselon 1, dan Unit Akuntansi Pengguna Unit Akuntansi dan Pelaporan BMN yang terdiri dari barang UAPB yang berada pada tingkat Kementerian Negara atau lembaga. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sistem akuntansi instansi, yaitu yang pertama, pada tingkat wilayah untuk kementerian negara atau lembaga yang tidak memiliki kantor wilayah, maka menunjuk salah satu satuan kerja sebagai UAPPA-W atau UAPPB-W. Sedangkan apabila dalam satu kementerian negara atau lembaga terdapat beberapa UAPPA dari beberapa eselon 1 yang berbeda, namun hanya memiliki satu kantor wilayah, maka UAPPA-W dapat dibentuk untuk masing-masing eselon 1. Dan yang kedua, untuk kementerian negara atau lembaga yang hanya terdiri dari satuan kerja pusat atau yang dalam satu wilayah hanya terdapat satu satuan kerja, untuk tiap eselon 1 tidak diwajibkan membentuk UAPPA atau UAPPBW, sehingga jenjang pelaporannya dari UAKPA langsung ke UAPPA eselon 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi. Mekanisme pelaporan. Unit-unit akuntansi dan pelaporan tingkat instansi melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan atas pelaksanaan anggaran dan penatausahaan BUMN sesuai dengan tingkat organisasinya. Proses akuntansi dan pelaporan tersebut menghasilkan laporan keuangan, serta proses akuntansi dan pelaporan itu juga menghasilkan laporan BUMN. Proses akuntansi dimulai dari verifikasi dokumen sumber terjadinya transaksi keuangan di lingkup entitas pemerintah yang terdapat pada UAKPA, sehingga proses akuntansi terhadap dokumen sumber pelaksanaan oleh UAKPA, unit akuntansi dan pelaporan pada level yang lebih atas mulai dari UAPPA, W, sampai dengan UAPA, hanya merupakan unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang bertugas menggabungkan laporan keuangan dari unit akuntansi dan pelaporan di bawahnya. Selanjutnya, jenis laporan keuangan yang dihasilkan oleh unit akuntansi adalah sebagai berikut. A. UAKPAB. Satuan kerja selaku UAKPAB memproses transaksi keuangan dan barang menggunakan sistem aplikasi terintegrasi untuk menghasilkan laporan keuangan tingkat UAKPAB. Laporan keuangan tingkat UAKPAB terdiri atas A. Laporan realisasi anggaran, B. Laporan operasional, C. Laporan perubahan ekuitas, D. Neraca, dan E. Catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya adalah B. UAPPABW. Kantor wilayah atau satuan kerja yang ditunjuk selaku UAPPABW menggabungkan laporan keuangan yang berasal dari UAKPAB di wilayah kerjanya menggunakan sistem aplikasi terintegrasi untuk menghasilkan laporan keuangan tingkat UAPPABW. Jenjang pelaporan keuangan UAPPAW adalah sebagai berikut. A. UAPPAW menyampaikan laporan keuangan kepada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan setiap triwulan. B. UAPPAW menyampaikan laporan keuangan beserta ADK kepada UAPPAE1 setiap bulan, semester 1, dan tahunan. Penyampaian laporan keuangan semester 1 dan tahunan disertai dengan catatan atas laporan keuangan. Dalam hal UAPPAW tidak menyampaikan laporan keuangan, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan mengusulkan kepada KPPN untuk mengenakan sanksi administratif kepada UAKPA terkait yang bertindak selaku UAPPAW.
Selanjutnya adalah C, UAPPA Eselon 1 atau UAPPA E1. UAPPA E1 menggabungkan laporan keuangan yang berasal dari UAPPAW yang berada di wilayah kerjanya termasuk laporan keuangan UAPPAW dekonsentrasi, laporan keuangan UAPPAW, tugas pembantuan dan laporan keuangan UAKPA yang langsung berada di bawah UAPPA E1 untuk menghasilkan laporan keuangan tingkat UAPPA E1. UAPPA E1 menyampaikan laporan keuangan beserta ADK kepada UAPA setiap bulan, semester 1, dan tahunan. Penyampaian laporan keuangan semester 1 dan tahunan disertai dengan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Dan yang terakhir adalah D, UAPA. UAPA memproses penggabungan laporan keuangan tingkat UAPPA. UAPA Eselon 1 atau UAPA E1 menggunakan sistem aplikasi terintegrasi untuk menghasilkan laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga. Laporan keuangan ini selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan, CQ, Direktur Jenderal Pembendaraan setiap triwulan, semester 1, dan tahunan. Penyampaian laporan keuangan semester 1 dan tahunan disertai dengan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Dan materi yang terakhir adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam hal terjadi perbedaan data, rekonsiliasi dapat mendeteksi dan mengetahui penyebab-penyebab terjadinya perbedaan. Pelaksanaan rekonsiliasi data laporan keuangan ini juga merupakan amanat dari Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Rekonsiliasi pada unit akuntansi dan pelaporan instansi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, rekonsiliasi internal. Rekonsiliasi internal yaitu rekonsiliasi data untuk penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan antar subsistem pada masing-masing unit akuntansi dan pelaporan atau antar unit akuntansi dan pelaporan yang masih dalam satu entitas pelaporan, misalnya antara SAKPA dan SIMAK BMN. Yang kedua, rekonsiliasi eksternal. Rekonsiliasi eksternal yaitu rekonsiliasi data untuk penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan antar unit akuntansi dan pelaporan yang satu dengan unit akuntansi dan pelaporan yang lain atau pihak lain yang terkait, tidak dalam satu entitas pelaporan, misalnya rekonsiliasi antara AUKPA dengan AUKBUN daerah. Baiklah, kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan mengenai overview sistem akuntansi pemerintah pusat yaitu sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat atau SAPP merupakan rangkaian sistem untuk mewujudkan fungsi akuntansi dan menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat. Dalam sistem ini digunakan basis akrual dan sistem pembukuan berpasangan serta mengacu pada standar akuntansi pemerintah. Semua proses harus mengikuti prosedur dan standar yang diterapkan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang mudah dipahami, relevan, serta dapat dibandingkan. Baik, demikianlah materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kami menyampaikan materi atau keliruan dalam kami menyampaikan materi. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.